Pernah menemukan apa aja Pak setelah membongkar Yang bangunan Rejo? waktu itu adanya cuma reco aja. Reco itu setiap harinya yang lihat sini itu penuh gitu, di belakang gitu penuh penuh. Akhirnya orang tua saya kan habis tiap harinya itu begitu banyak yang lihat akhirnya dimusnahkan di situ dipendam. Oh, jadi semua reco-reconya dibuang di mana Pak? Diamankan di mana? Di masjid depan rumah. Perkiraan di bawah musola itu. Oh, di bawah musola depan rumah Anda Pak. Iya. Ada berapa Pak reconya itu Pak di situ? Banyak cuma itu udah dipotong-potong gitu. Yang besar itu dipotong 4-3 jadi 3 yang kecil-kecil. Setelah kejadian pemotongan penghancuran reco itu, apakah nggak ada kejadian aneh Pak? Wih, waktu itu yang banyak orang yang kesurupan. Kesurupan ya hampir tiap rumah nih. Saya sendiri yang ngatasi cuma toko-toko sini. Hampir tiap hari. Tiap hari kesurupan Pak ya? Ada yang kesurupan, ada tiap hari malam dipanggil ada kesurupan waktu itu. Apakah ada yang sampai meninggal Pak setelah menghancurkan reco itu? Nggak ada kalau meninggal nggak ada. Tidak ada Pak ya? Nggak ada. Oh, Cuma memang apa ngarani sudah mufakatnya nggak sampai pro kontra. Mufakatnya itu di kamu itu lo Islam, jangan ke situ, nggak ada gunanya gitu aja. apakah mereka itu menyembah Pak di situ? Iya namanya. Menyembahnya wujudnya seperti apa Pak? Bawa apa itu dupong, bawa tumpeng, bawa itu. Cuma saya kan kurang bawa itu waktu itu. Oh, bukankah itu tradisi Pak? Bukan menyembah loh Pak? Gimana? Ya nyembah ini. Oh, bukannya itu Pak? Cuma sekedar menghormati, bukan menyembah. Kurang tahu ya. Katanya sholat gitu. Kamu sholat lah di situ. Mau punya hajat gitu. Ya wis gini cuma saya nggak ngerti. Itu dirusak. Terus munculnya diajar Pak Wo, diajar niku sing ngeler pondok Jelar niku. Pak Wojar niku. Niku wis iku kan musolae gantine kono. Dikumpule wong jaga sampah liar. Dijelaskan kamu itu Islam, karuan nggak Islam gitu. Iya. Sholat ke situ. Kalau Islam sholatnya mau sholat kan gitu, kadang-kadang nggak mau. Oh, terkadang gini Pak, yang perlu saya tanyakan, agama sama budaya itu kan beda Pak. Iya, aslinya agama itu ajaran yang ada perintah dari Allah. Budaya itu tadi, selain produknya orang Jawa. Nabi Muhammad sebagai suri tauladan umat Islam, apakah menganjurkan untuk menyebarkan agama itu harus menyingkirkan budayanya? Nggak ada. Agama itu rahmatan lil alamin, nggak ada. Cuma waktu itu memang zaman-zaman 60-an kan seperti Islam dan Ghairul Islam, PKI lah kan. Seakan-akan kejam gitu, seakan-akan. Itu sama-sama rendah gitu. Rahmatan lil alamin itu ajaran yang nggak ada rame, nggak ada tempur, nggak ada sifatnya keras, nggak ada. Rahmatan lil alamin. Selain bahasa, kalau kamu lakum dinukum waliyadina, kalau kamu ikut ya silakan, kalau nggak ikut ya bukan jumlah rahmatan lil alamin. Kalau nggak ikut ya silakan, cuma jangan menantang juga. Islam ini kan cari lawan nggak boleh, cari musuh nggak boleh. Tapi nek ketemu musuh dilawan, nggak boleh mundur kan gitu Islam. Perintah ngelawan nggak ada, perintah perang, perintah enggak ada. Kecuali kamu ngelawan, kecuali. Sehubungan dengan rahmatan lil alamin, warga di sini yang kehindu-hinduan, apakah ada unsur mereka ketika diperingatkan oleh umat Islam dan Ansor di sini, apakah ada unsur melawan Pak? Kamu tuh Islam tuh ke sini, jangan ke situ gitu loh. Cuma nggak mau gitu loh. Nah itu aja. Makanya ya kompak. Masih bongkar tuh kompak. Oh, jadi Cuma begitu aja. mereka-mereka yang kehindu-hinduan itu nggak melawan Pak ya? Cuma dijelaskan, kamu itu Islam itu gini gitu. Nggak ada melawan, kompak. Pusakanya Indonesia itu kan Garuda Pancasila yang mencengkram arti Bhinneka
Tunggal Ika. Nah, apa Pak artinya Bhinneka Tunggal Ika menurut Anda? Bhinneka Tunggal Ika kan artinya berbeda-beda tetap satu jua. Lah itu Pak, kita hidup di Indonesia ini harus berbeda-beda tetap jadi satu. Itu gimana Pak menurut Anda? Kalau sekarang sih nggak ada gitu-gitu. Waktu dulu memang apa ya, agama itu cekak di apa, kurang luas orang-orang dulu kata. Meskipun ansor gini-gini kan kurang luas. Oh, jadi ansor-ansornya ini kurang luas memahami Bhinneka Tunggal Ika Pak ya? Enggak gitu aja semuanya, kak gini, salah gitu aja. Enggak luas gitu. Oh, waktu itu tafsiran saya sendiri. Oh, jadi pada saat itu penalaran orang-orang Islam di sini kurang luas Pak ya? Kurang luas. Jadi kalau kamu ke situ salah, kalau teruskan tambah rusak gitu aja. Cuma nggak ada penjelasan panjang-panjang, nggak ada. Cuma waktu itu misalnya kan masih kecil lah, selain penuh lah, bukan ansor ya, penuh lah. Nah khawatirnya gitu, kamu itu Islam itu ke sini, jangan ke situ. KTP Islam, karuan Buddha sekalian, Hindu kan, enggak gitu man, cara memahaminya waktu itu. Terus gimana ini, koyo kompak semuanya, terus nggak ada pro kontra. Waktu itu mah seneng, ya gampang di sini. Habis Jumatan, sholat Jumat mau makan. Apakah mereka-mereka yang berada di Punden Reco itu sampai sujud ke reconya Pak? Yang saya ketahui itu ya namanya memuja, selain sholat lah waktu itu ya sungguh-sungguh ya muja, ya nggak sampai sujud-sujud gitu. Ya, Nggak sampai, cuma bakar dupa sama tumpeng. ya tumpeng macam-macam. Terus waktu itu urusan apa ae maksiat napa-napa, cari peling, cari istikharoi lah kemana. Itu aja 3 malam tidak selesai. Sampai itu nggak makan, nggak tidur gitu. Duduk sampai 3 hari, 3 malam gitu. Apakah nggak ada solusi lain Pak? Selain untuk menghancurkan dulu itu, nggak ada Pak ya? Malah jeruk kunci itu yang menjaga, nyeponsor, yang menjaga. Menurut Anda, menurut Bapak Kodim ini, Gus Kodim ini, apakah paham atau gimana Pak tentang contoh manakala apakah di Islam ini Tuhan ini dan ajaran Nabi Muhammad apakah mengajarkan Tuhan ini menciptakan hanya manusia? Bukankah ada juga makhluk yang namanya jin? Ya, semuanya. Jadi kalau sesama ciptaan Tuhan itu harus saling apa Pak? Ini nih itu wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah itu menciptakan isi bumi, isi langit, menciptakan bumi dan langit dengan seisinya. Itu semua harus dirawat, harus disayang, semuanya harus disayang. Tapi kalau melawan enggak. Semut enggak boleh dibunuh, tapi kalau gigit ya katanya. Nah, seperti halnya Punden, Grumbul itu kan tempatnya berkumpulnya bangsa jin, Pak, atau bangsa leluhur Danyang. Itu kan tempatnya, kok dirusak kan otomatis kan ngamuk Pak, seperti jenengan punya rumah dirusak kan marah Pak. Manusia itu khalifah, pemimpin. Ini tempat ini mau saya manfaatkan, Grumbul di sawah, mau saya manfaatkan perumahan. Kalau kamu nggak punya tempat, saya kasih tempat. Bisa dikasih tempat, dipindah. Kalau nggak mau dilawan, mau gitu. Oh, berarti harus bisa bicara dengan jin Pak ya? Banyak yang bisa gitu, berrelasi gitu. Oh, bagaimana Pak caranya kita berbicara dengan jin itu caranya? Pakai apa Pak? Ya masuk nang dunia gaib. Nah kalau memang diizinkan oleh jin tadi, kok sampai ada kesurupan Pak? Bukannya itu suatu tanda yang
kontra. Ya mungkin namanya apa, istilah anak buah. Kadang pemimpin sama pemimpin ini kan banyak apa ngarani taat, apa tuh nganut. Sama anak buah kadang-kadang kan enggak, kelas kecil-kecil itu. Oh, jadi enggak terima kadang gitu. Ya gampang atasannya sih. Masalahnya kan kelasnya anak buah, anak kecil-kecil gitu. Istilah remaja gampang enggak terima. Bapakmu lu ngali kok, tinggal gitu aja. Tuh orang tuamu, pemimpinmu itu sudah pindah sana, kamu di sini, ayo pindah sana. Jadi orang-orang ngami gitu, ayo pindah sana. Nah, apa kamu masuk nang orang? Itu aja. Bisa. Agamanya apa sudah maju kan, banyak orang fanatik, akhirnya ada reconya itu dikepur sama tetangga Pundan itu. Keajaibannya setelah gempur reco itu meninggal. Reconya ditaruh di mana gak tahu. Dulu katanya orang-orang masih ada tempat mandi bulu itu kan ditaruh situ loh. Tapi sekarang sudah gak ada, masalah sudah perkembangannya sudah lama itu. Termasuk pohon beringinnya dulu ya. Terus lama-lama itu mah kemajuan agama ya, mungkin munculnya Bapak Kiai Abu Bakar awal itu mungkin dianggap bahasanya gak ilok lah, akhirnya aja dihancurkan itu. Tapi tanahnya masih ada, tetap tanah desa. Kalau gak menang itu akhir tahun 64 itu gak hanya cerita wong-wong, ceritanya tok yaitu Punden kuno gendong, tanah desa. Iya, Tapi Punden waktu itu dibudayakan memang zaman biyen, Mas. Lah wong wis kan sing mati lah iku mah digempur. Mari gempur akhirnya cerita ngomong iku ben mari hampir cerai coba mati Pak Sadi jenenge. Oh. Itu bapaknya takotin itu tadi kemasukan dari ulama-ulama dulu kan dianggap kurang tepat. Memang gak boleh, tapi kalau di sini mungkin apa gak bisa dilanjutkan karena orangnya kelebihan orang fanatik ya. Kenyataan sekarang itu sudah tidak ada kiai, habis sudah ya. Habis semua. Ya, cuma hanya SKG anak baru-baru, termasuk masih tua saja. Karena anak pondok baru kan gak pahaman itu loh. Ya, memang sebenarnya ya gak boleh, tapi itu tadi buktinya balasannya kan ya semua itu kan yang kuasa kan Allah ya, tapi dihancurkan kan gak mengendaki berarti ya. Nah itu akhirnya diadab itu. Sejarah desa terakhir itu saya enggak kurang begitu paham, cuma ya tahu-tahu berita-berita itu saja, enggak jelas, kurang jelas lah beritanya. Dulu tahu kalau misi ada, soalnya apa, juru kunci sudah meninggal semua, jadi saya enggak bisa kasih tahu penjelasan masalah itu. Yang bisa kira-kira di sebelah sana mungkin misi ada tertua lagi, bisa ditanyakan, mungkin tahu di sebelahnya Pak Kodim tadi, mungkin tahu itu. Memang di sebelah situ tempatnya sudah tidak ada sekarang, seperti pabrik kalian sudah dibikin pabrik gitu loh. Jadi masalah itu sudah nggak ada. Bukan seperti saya nggak tahu. Anak sekarang gimana biar tanya nggak tahu. Si anak-anak sekarang ini mungkin nggak tahu. Terkecuali kalau ada orang tuanya. Nggak tahu kalau anak muda sekarang ini, jelas tidak tahu. Soalnya anak muda sekarang mana bisa tahu di musim waktu zaman tahun 50 ke atas, tidak mungkin. Kalau di sini mungkin anak tidak tahu usianya berapa anak-anak ini sekarang ini. Kalau sekarang memang tidak ada anak, apalagi anak sekarang, terkecuali yang tua tahu tempatnya kalau dilestarikan baru bisa berjalan lancar seperti semula. Tidak ada sekarang ini. Kalau masalah Punden-Punden dilestarikan itu budaya seperti itu sudah dihilangkan. Apalagi kata tadi anak muda sekarang tidak mungkin. Tidak mungkin. Bahkan tingkatan tetua-tetuanya sudah lupa Pak ya. Soalnya apa? Tidak bisa menghidupkan lagi. Kalau tertua-tetuanya itu sudah menghidupkan lagi, ditunjukkan asal usulnya mungkinlah berjalan. Kalau sekarang tidak ada. Kelas ini ya. Kalau satu misal ada pengajian, satu misal
punya hajat bisa. Kalau satu misal orang mempunyai hajat, ya wayang, ludruk, tidak pernah, tidak pernah itu. Oh. Kalau saya memang misi ada, masalah Jawa itu misi ada. Bapak apa? Jawa itu gandengan orang Islam, cuma dua kan, Islam dan Buddha. Memang kalau orang itu tidak tahu Jawa, pada hono cara kota itu loh, cara kota atau Jawa monggo potong doyong, itu gandeng, itu loh Jawa itu. Makanya bahasa Jawa itu ya, kalau dipaku tidak bunyi, kalau dipaten dia ada dipaten aksaranya tuh bunyi, itulah orang Jawa. Gitu loh. Apakah Anda setuju bila mana dilestarikan lagi budaya tradisi Jawa leluhur yang berada di Desa Telasi dan untuk diteruskan oleh generasi pemuda lagi, dibangkitkan lagi, Pak? Apakah Anda setuju? Loh, kalau saya setuju kalau ada perbaikan. Bisa kalau memang asalkan ada. Iya. Asalkan ada itu seharusnya harus itu. Harus. Kalau memang ada harus. Mana kira-kira sih yang saya pandang anak pemuda sini? Ya mudah-mudahan aja kalau memang bisa silakan diperkembangkan lagi. Jadi sudah nggak ada, Pak, ya? Sudah tradisinya sudah ke arah-arapan, Pak, ya? Iya, sudah nggak ada. Padahal kita hidup di negara Bhinneka Tinggal kita. Tunggal Ika. Itu hanya mulut, tapi hatinya Nah, itu manusia itu cuma hatinya. Iya. Manusia itu ya semua itu agama itu bagus, bentuk agama apa bagus. Cuma manusianya gitu Iya. loh. Cuma hatinya itu loh, tidak bisa bersih. oh, Tidak bisa bersih. iya, betul. Makanya apa sih sebabnya di Ka'bah itu kok di semua kelir putih semua itu untuk sembahyang seluruh dunia. Ada yang hitam. Orang hitam sebenarnya jelek. Tidak tentu ya. Yang sudah ibadah haji itu ibadah itu ya bagus. Cuma manusianya. Tergantung dari manusianya itu. Ya. Jangan sampai orang itu pakai nama Nabi Muhammad SAW. Iya. Pakai agamanya ini kan yang kali jogetnya jarang bisa, hanya Jarang mulutnya. Oh, Tapi Sunan Kalijogo, Sunan termuda dan yang tua seperti Nabi Muhammad SAW. Belum ada manusia, sudah ada Nur Muhammad yang akan ada kita. iya betul. Gimana orang itu? Sholat kadang-kadang bersama orang yang fitnah, jelek-jelekan orang nih. Tuh, jadi cuma hanya manusianya lah itulah. Iya. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Ya itulah maksudnya, agar supaya mencintai tanah air berarti mencintai hasil rakyatnya sendiri, berarti mencintai rakyatnya sendiri. Jangan sampai nanti hancur karena kita kurang mencintai tanah air. Nah ini pemirsa, pundennya sekarang Masya Allah, Subhanallah.
punden dirusak, reconya dihancurkan, beringinnya dihancurkan, diganti WC umum. Ini sapi tank, dan ini adalah area punden, area reco-reconya itu. Oh, Masya Allah. Sekarang dibuat seperti ini, dibuat WC. Nah itu, kalian tahu sendiri ya, ini punden Desa Telasi. Punden Desa Telasi dibuat WC umum. Sungguh aliran-aliran garis keras. Tidak mengerti kita ini hidup di negara Bhinneka Tunggal Ika, tapi kok seperti ini ya. Subhanallah. Katanya Islam rahmatan lil alamin, kok seperti ini. Tidak tersisa satupun bersih.